Nah ini ada kabel Wong. Di atasnya tuh ada kabel ini. Ini udah dilapisi sama plafon, jadi udah rapi ini. Ini kalau apa strukturnya itu kita pakai dak kabel. Assalamualaikum Wong. Ini kita review rumah yang dulu sempat kita bikin untuk proyek percontohan dak kabel Wong. Nah ini dak kabel Wong. Di atasnya tuh dak kabel ini. Ini udah dilapisi sama apa? Sama plafon. Jadi udah rapi ini. Ini kalau apa strukturnya itu kita pakai dak kabel. Dulu itu membuat 2 tingkat rumah ini ya. 2 lokal ya, 2 ruangan, dapur sama ruang kamar lah. Kita tingkat di dak gitu. Nah ini kita pakai dak kabel. Kita dulu pakai struktur cuman cakar ayam 2 cukup. Di situ satu ini cakar ayaman nih. Nggak kelihatan Wong. Ini nggak kelihatan rapi ini, nggak kelihatan. Ini dulu sebetulnya ini ada cakar ayam sini satu, sama di sini nih. Nah di sini. Jadi cuman 2 bongkaran untuk tiang itu aja. Pakai dak kabel memang lebih bisa di press di struktur rumah gitu Wong. Nah ini rapih, ini nggak terbongkar dulu. Jadi bakal kita dak kabel itu nggak banyak bongkaran. Jadi ya bawaan rumah pun nggak banyak yang terbongkar atau kotor gitu. Kalau ini dicor kebayang ini udah hancur. Ini saya nggak buka Wong. Lemari ini kita nggak buka dulu. Ini nggak ada yang dibuka. Tetap terpasang. Padahal kita ada pekerjaan di atas. Nah itu kelebihan daripada dak kabel Wong. Jadi nggak terlalu banyak bongkaran sehingga efektivitas pekerjaan lebih maksimal. Nah ini itu ventilasi Wong. Ini cahaya di atasnya itu ini jemuran. Karena nanti ke depan itu ini proyeksinya buat apa? Buat kolam. Kedepannya itu ini nanti bisa buat kolam. Atau sementara seperti ini yang difungsikan oleh pemilik begitu Wong. Jadi kalau ini saya dulu misalkan konsepnya ini ditutup Wong, ini pasti lembab. Ruangan ini pasti lembab. Tapi karena itu terbuka ya, ada sedikit ventilasi, terus cahaya masuk ke sini, ini tidak akan terlalu lembab. Nah, ini kita coba ke atas Wong. Nah, ini Wong, tangganya cek nih. Nih, tuh Wong, rapi Wong. Nah, ini tangganya. Oh. Ya, ini sedikit agak lihat Wong, ini sedikit agak tinggi. Perbedaannya ada di sini ke sini tuh beda. Karena ini harusnya kalau itu ideal ukuran jatuhnya di sini Wong. Agak sini sedikit. Tapi karena supaya akses ke kamar itu tetap besar, akhirnya 3 anak tangga ini sedikit tinggi sekitar 24 ya, 24an kan. Yang sisanya itu kita di angka 22. Nah tangga harusnya teman-teman kalau memungkinkan, ini yang paling sulit memang tangga. Apalagi ini saya maju kena mundur kena, jadi diambil tengah-tengah ketemulah 22. Harusnya idealnya memang di 20, tapi kalau ya toleransi 2 cm nggak terasa tinggi lah Wong. Nah ini pas lihat tuh, ini pas nih, pas banget. Ini pas kita di bawah tangga nih, ini pas banget. Nah ini hati-hati Wong. Biasanya kalau bikin tangga itu Wong, kalau nggak dirancang, biasanya tuh kalau ada balak, ini namanya ada balak, kebanyakan ini tekor. Jadi pas mau turun itu ini kejeduk. Nah ini keberu untuk ini juga kita susah. Tapi ini pas mau kesini ini udah
udah turun. Oh, jadi masuk. Nah, ini kalau nggak diukur dulu, teman-teman itu kebanyakan tekor di sini. Tukang pun kita terus terang, tukang juga susah kebanyakan mengatur ketinggian ini, karena dia biasanya tuh mulai itu dari itu apa, dari atas dulu, bawa ke bawah gitu. Nah, kadang-kadang di sini kejeduk. Lah, pas jadi kan di tes ini kejeduk. Nah, ini kebanyakan kasus seperti itu. Nah, siapa nih yang pernah kasus seperti itu, Wong? Coba komen, Wong. Nah, Wong, jadi ketinggian tangga itu ya antara balok gantung ke dasar tangga yang diinjak itu, hati-hati jangan sampai kurang dari 170. Nah, kalau konvensional isinya nggak dirancang dulu, kebanyakan kejeduk, soalnya ukurannya manual, dia bikin langsung aja gitu, kita dibikin pas jadi berdiri kejeduk. Ini banyak yang begitu, apalagi ini sulit itu rumah ini karena ini renovasi ini udah nggak bisa, kita udah nggak bisa sembarangan, udah jadi. Tapi alhamdulillah ini aman segini sih, Wong. Aman nggak kejeduk. Jadi pas banget pas turun, pas mau kesini ini, kepala di sini, tangga pas ke bawahnya tuh ini ke bawah. Nah, dari sini udah turun, jadi ngepas. Susah itu, Wong, aslina. Susah ini, soalnya ini berhubungan dengan bordes juga, dengan lantai. Jadi kalau lantainya terlalu ke sana, makan space pintu. Tangga ini buat kita di lapangan sulit, Wong, bikinnya begini, karena korelasinya ke pintu. Lihat, ke pintu, Wong. Kalau tangga ini maju lagi ke sini ya, itu kan misalkan 22, Wong. Nah, 22 ketinggian tangga itu 22. Saya bisa dibikin 20. Cuman bisa tekor di sini nih. Nah, ini jatuh di sini nih, Wong. Nah, di sini jatuhnya. Kalau ketemu di sini, pintu ke kamar susah, nggak masuk. Nah, itu korelasi pertama. Yang kedua ada di balak. Nah, itu, Bang. Balak itu. Kalau balak itu terlalu kalau tekor, kepala bisa ngejeduk. Gitu. Ini penampakan ruangan. Cantik, Wong. Wow, lihat, Wong. Oh. Pakai pelafonnya mantep banget. Nah, cantik banget, Wong. Lihat. Cantik banget nih. Ini. Lihat, Wong. Nah, lihat keluar tuh. Enak banget. Jadi konsepnya itu ini multifungsi, Wong. Meskipun 2 ruangan di atas, kita coba dimaksimalkan. Jadi bisa juga difungsikan buat jemuran. Ini pagar ini berfungsi menahan, takut ada anak kecil kan. Ini jemuran sini, Wong. Tuh, kayak gaya-gaya apartemen lahnya, kecil tapi maksimal fungsinya. Gitu, yang penting bisa mengcover segala kebutuhan itu, Wong. Rumah itu bukan hanya bersifat harus ukuran besar, tapi yang penting fungsinya itu, Wong. Ini request ada pintu Doraemon. Pintu nih, Wong, lihat ada pintu ke satu. Itu multifungsi asli, multifungsi. Apa multifungsi, coba. Ini buat maintenance. Buat apa ini? Buat apa, Pak? Buat apa? Buat maintenance atap kalau ada terjadi kebocoran atau perbaikan instalasi listrik. Atau bisa dibuat gudang juga, Wong, ini. Multifungsi kan? Bisa buat gudang, itu multifungsi. Soalnya kalau itu dibikin besar, Wong, orang bisa masuk ke sana. Gitu. Kalau kecil kan orang berpikir pintu apa itu? Nah, makanya biar nggak langsung selonong boy masuk. Gitu. Kalau itu dikasih besar,
orang mau ke WC misalkan, siapa tahu ini WC buka, wah bahaya. Tapi kalau dikasih kecil itu menunjukkan sebuah tanda dulu gitu, enggak langsung ujuk-ujuk masuk gitu. Apa? Fungsi teh kegunaan itu mesin cuci Bang, mesin cuci. Jadi fungsinya itu kamar, terus buat ini bisa area buat belajar atau area santai apalah boleh, juga mengcover untuk jemuran. Juga ada kamar utama yang sangat besar, ini ukurannya ya, ukurannya besar, tapi ini plafonnya kita standar Bang. Nah, besar banget. Ada juga WC 1 tuh bos, jadi jendelanya besar-besar. Ini enak banget kan, kalau panas bisa tinggal dibuka, lihat jadi full. Nah, makanya kita tuh tekor biaya besar di biaya makan, biaya besar di perkusenan tuh karena kita besar Bang. Perkusennya tinggi, itu 2 meter full. Ini 2,5 meter ini lebarnya, sampai ke 2 meter tingginya. Nah, itu. Jadi kamu bisa nyantai di sini Bang, menikmati udara. Kita tanya dulu lah nanti kesan-kesan dari ibu lah. Kebetulan beliau guru saya juga Bang. Nanti kita bincang-bincang lah. Gitu Bang. Mas, ya kita tutup ya. Cantik banget kan? Begitu Bang. Tadi udah di-review hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Utamanya ini kan rumah konsep pakai coran kabel dulu waktu prosesnya itu. Aplikasinya sudah dilaksanakan dan hasilnya alhamdulillah sudah beres gitu. Dan ini kita lagi ketemu sama si Bapak. Atur dulu Pak. Pemilik proyek yang kita kerjakan di sini. Ini terus apa ya? Ya, terus ini. Terima kasih Pak. Jadi udah mempercayakan proyek Bapak ke Patih Karya khususnya untuk melaksanakan pembangunan renovasi rumahnya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan diterima dengan baik hasilnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, mungkin karena ya yang namanya pekerjaan manual Pak. Bukan mesin gitu. Pasti ada kekurangan, pasti ada Pak gitu. Tapi mudah-mudahan kekurangan itu tidak terlalu fatal dan masih bisa dalam proses perbaikan gitu. Tinggal dihubungi saja Pak kalau ada kekurangan yang sangat signifikan, bisa dihubungi ke saya. Nanti teman-teman lah membantu si Iman, si Nabi untuk memperbaiki lagi. Tapi ini Pak, menanya kesan-kesannya nih Pak. Dari mulai pelaksanaan dulu tuh target berapa bulan ya Pak waktu pelaksanaannya? Pas kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nih Pak. Ya. Berarti bulan Oktober. Ya, Oktober, November, Desember. Iya, 3 bulan. Iya. Target awal tahun aja hoyong Anggo. Kesannya mungkin saya ucapkan terima kasih ke Dirut PT Patih Karya. Iya, Patih Karya. Terima kasih. Awal-awal memang saya ada sedikit keraguan ketika hebel yang notabene bata Bata ringan dijadikan
pengecoran. Ya plat lantai. Pengecoran gitu. Setelah saya konsultasi dengan rekan yang sama Iya. punya pekerjaan proyek gitu. Iya. Saya konsultasikan bahkan apa namanya ya kalau dalam bahasa Sunda nama potongan besi gitu ya, potongan Iya. besi saya bawa ke Padani. Iya. Oh. Paden ini hebel ditahan oleh ini gimana? Iya. Bagus ini, sambil dia Tebal ya, intinya ketebalannya tebalan. bagus ini. Coba lihat ada nggak YouTube-nya atau videonya. Kebetulan yang Iya, itu dia upload memang itu. Ya, Namanya saya film itu. perlihatkan, Iya. saya perlihatkan videonya. Jadi saya juga pengen mengembangkan metode ini, ya. Nah, begini. Dan juga Pak tante saya ya Teh Nung, hebat katanya. Kata istri saya, coba minta nomor HP-nya dikasihkan. Oh, gitu. Insya Allah katanya. Mudah-mudahan. Ya nanti saya hubungi kalau sudah saya pensiun katanya gitu. Amin mudah. Ayah milik saya. Ya gitu supaya ceng teh hubungi gitu. Iya. Ya itu ya jadi secara pribadi dan keluarga alhamdulillah ya. Ya tadi bilang atau apa namanya plus minus ya kalau kekurangan itu mah manusiawi ada Iya. gitu. Cuman saya terkesannya itu si ganun nyara rantai kerjanya. Tapi saya perhatikan cepat gitu dibandingkan dengan yang Iya. biasa Biasa. gitu. Iya. Nah, itu mungkin kelebihannya para pekerjanya kelihatan nyantai tapi sesuai dengan target. Target. Gitu. Alhamdulillah, Saya ya. menargetkan ke Pak Bos ini 3 bulan bisa 3 nggak? bulan. Alhamdulillah gitu. Tahun baru harus bisa pindah. Pokoknya Pati Karya the best. Aduh, hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih tuh Bang ya. Jadi saya tersanjung nih Bang. Tapi yang ini kita nggak ada rekayasa emang dari Bapak yang saya minta istilahnya komen langsung ya. Karena video-video ke belakang saya belum membuat konsep video seperti ini langsung ngobrol finishing sama pemilik. Alhamdulillah Bapak kalau pekerjaan kita terpakai, alhamdulillah mudah-mudahan barokah kasadayana gitu. Pati Karya berjaya terus. Amin. Amin. Makin Amin. dipercaya ya Masyarakat sama yang konsumen. dunia akhirat. Amin. Ya, amin. Dan doakan juga kami supaya Visinya terus lancar dan nanti Amin, dia amin, amin. renovasi lagi ke saya Pak. insya Allah. Dan saya punya satu lagi. Satu lagi ya Pak. Rumah orang tua bilang jimat cina. Oh iya. Gimana belum saya Pak? Jimat cina itu mah. Tapi itu Pak, kalau sekarang ya dark cable sambil sharing nih Bang ya. Kalau untuk sekarang dark cable saya agak sedikit berpikir-pikir Pak. Karena biaya besi sekarang naiknya udah sangat signifikan, bukan Ya, 10-20 sampai waktu saya beli ini pertama sebelum ini 90-95 satu batang siku itu kan saya pakainya 4x4 pol gitu kan. Terus naik lagi ke 100, terakhir pas saya beli 125 Terakhir. sekarang udah 145 per lenter. Itunya Teman saya juga bilang gitu. udah emang dari harga besi, karena memang besi sangat-sangat luar biasa naiknya Wong 30%. Punya ini minyak goreng. Nah, jadi antingnya kayak minyak goreng gitu. Tapi kalau plus minus dari istilahnya itu budgeting dan waktu, saya masih condong ke Dakbal, cuman nggak seseksi dulu gitu ya. Kalau dulu kan biasanya terjangkau gitu, pekerjaannya cepat. Sekarang besinya udah di luar kendali, memang kenaikannya udah di atas 20-30% kenaikan besinya. Tapi ya alhamdulillah kemarin responnya bagus Pak di channel, jadi banyak yang melihat gitu. Karena memang solusinya sih solusi tepat kalau untuk di perumahan tepat sekali. Jadi terlalu banyak bongkaran. Kalau ini dibongkar, kalau konvensional apa ini pasti lebih dari 3 bulan. Nggak sanggup deh. Pasti lebih. Nah, itu kelebihannya sih. Itu Pak. Ternuhun ibunya. Ini guru kita.
Ibu Guru Al-Mutakin. Dulu kita belajarnya sama Ibu Nunik. Gimana Ibu kesannya, Bu? Alhamdulillah ini anak-anak ibu sudah mewujudkan mimpi ibu punya rumah impian. Mudah-mudahan rumahku adalah surgaku. Hidup Patih Karya. Makasih, Bu. Jadi memang Wong saya dulu diajar waktu SMA sama Ibu Nunik dari kelas 1. Ibu kan IPS Ibu ya? IPS saya IPA dari ikut kelas 1 IPS di Kolaborasi IPA IPS itu. Iya. Iya. Kalau aku mah sama Ibu sampai kelas 3. Oh ini nah istri saya juga sempat nggak sama Ibu? Iya, sama Oh, Ibu iya. sampai kelas 3. Istri juga sempat diajar sama beliau. Jadi kita juga nih jadi gimana? Awalnya saya ragu Bu, malu gitu, aduh berasa gimana, bingung juga. Merasa gitu tidak kan. pede katanya, Bu. Gitu maksudnya kalau bangun rumah kan juga tetap biayanya besar gitu Bu ya, tapi sebenarnya nggak enak juga, aduh gimana gitu. Berasa tuh asma gitu masakan gitu. Ibu bangga. Ibu tahu Sipa dan Mikdar SMA-nya bagaimana gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 tahun. Iya. Tahu budak bisa nyen imah. Jadi ya alhamdulillah itu suatu kebanggaan, muridnya lebih bagus, Bisa berkembang gitu ya, Bu? berkembang daripada gurunya gitu. Dan bisa mewujudkan. Mengajarkannya. Ya, ini berkat Ibu yang mengerjakan, mengajarkan. Pada suatu kebanggaan yang tidak bisa ternilai. Iya. Ketika murid gitu ya bisa berhasil yang notabene itu merupakan semua cita-cita guru kepada muridnya, nanti muridnya bisa berhasil. Ya Amin. sekali lagi saya ucapkan sukses buat Patih Karya, semoga berkah, maslahat. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal amin. Pokoknya Patih Karya oke. Ah, ya. Itu jangan lupa like, subscribe, share juga semua informasi mengenai renovasi rumah, bikin rumah di Patih Karya semua dikupas tuntas. Yang dekat silakan order ke Patih Karya, yang jauh tinggal dicek aja video semua kontak perumahan ada di Patih Karya. Lokasi di Tasikmalaya, Perum Baitul Jannah Blok P nomor 2. Dan proyek yang kita bahas tadi itu ini di perumahan Selaras Pak ya? Selaras Klaster Jalan Cikoneng Ciamis tepatnya. Itu Wong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.